Nah sekarang ini Delta itu bukanlah sekedar karakter tempelan dalam semesta Boruto loh sebenarnya. Ia memang diperkenalkan sebagai salah satu cyborg paling mematikan canggih hasil modifikasi dari Amado. Kekuatan itu mampu menandingi bahkan seorang Kage dalam metode terkuatnya. Dalam pertarungan legendaris melawan Nana Daime, Delta itu memperlihatkan jelas ya kapasitas fisik dan daya tahan luar biasa, memaksa Naruto bertarung serius dan menunjukkan betapa pentingnya keberadaannya dalam ancaman Kara. Debut sekuat itu, ekspektasi publik terhadap kelanjutan peran Delta tumbuh besar kan. Ia diposisikan sebagai sosok sentral yang seharusnya memiliki dampak strategis dalam perkembangan arah cerita konflik Boruto. Namun seiring bergulirnya cerita ke dalam babak Two Blue Vortex ya, peran Delta itu menyusut drastis, bahkan hingga nyaris lenyap dari narasi utama. Keputusan untuk menyingkirkannya dari barisan petarung aktif itu tampak tidak sejalan dengan apa yang telah dibangun sebelumnya. Di semesta yang justru semakin berbahaya dan kompleks itu, kekuatan seperti Delta itu harusnya menjadi solusi, bukan hanya dekorasi aja kan. Munculnya pernyataan rasional mendesak sekarang ini. Kenapa karakter dengan fondasi sekuat ini tak lagi diberdayakan? Padahal potensi konfliknya masih sangat luas untuk dieksplorasi, dan di chapter 24 kemarin dia itu benar-benar muncul bersama Kawaki kan. Yos, ini bakalan seru loh untuknya nanti. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi itu nakama dulu ya, ketika dunia Boruto belum dipenuhi oleh makhluk-makhluk Shinju dan klon Jubi yang mengerikan itu, ketika narasi masih berfokus pada konflik antar manusia, ada satu nama yang mampu ngebuat bahkan para ninja elit menahan nafasnya. Delta, cyborg wanita hasil modifikasi Amado, pernah menjadi bagian dari organisasi Kara. Kemunculannya begitu mendadak namun tidak bisa diabaikan. Dia tidak datang dengan kerumitan dialog panjang dan manipulasi licik ini. Dia itu datang dengan kekuatan tersebut brutal, cepat, dan langsung menyerang siapapun targetnya kan. Karena ingat pertarungan pertamanya ngelawan Naruto Uzumaki itu menjadi momen puncak yang sulit dilupakan nih. Bukan hanya karena intensitas pertempuran itu sendiri, tapi karena Delta ini ngebuat Nana Daime dalam mode Sage 6 jalan, berjuang mempertahankan nafasnya tersebut. Bukan hanya hal biasa loh, jelas ini bukan hal yang biasa. Seseorang yang bisa bertahan dalam taijutsu ngelawan Nana Daime jelas adalah pencapaian langka. Delta ini memaksa Kage ke-7 itu untuk menggunakan strategi, bukan hanya kekuatan aja. Dan lebih dari itu, ia hampir ngebuat Naruto itu menggunakan kekuatan mematikan jika bukan karena pertimbangan moral aja. Nah, saat Delta saat itu tampil bukan hanya sebagai penjahat, tapi sebagai simbol bahwa Kara bukan organisasi biasa kan. Ia bukan seperti ninja buangan atau bahkan klan minor nih. Ia jelas-jelas senjata hidup kan. Peringatan pula dalam pertarungan itu ia juga membuktikan bahwa kekuatannya tidak datang dari asal-asalan. Ia bisa menahan secara langsung, memukul balik dengan segala kemampuan tersebut. Namun ya nakama, kekalahan tuh ya tetap aja datang kan. Delta dijatuhkan dengan teknik super besar yang memanfaatkan kekuatan. Nah, tapi bahkan setelah kekalahan tersebut, ia tidak dihapus dari cerita nih. Karena ketika diketahui bahwa Delta masih hidup, atau lebih tepatnya diregenerasi, ada harapan memang bahwa ia akan kembali lagi kan, lebih kuat dan mungkin bakal memiliki perkembangan karakter lebih kompleks, terlebih lagi ketika Amado mengupgrade tubuhnya pula. Nah, upgradean ini bukan sekedar kosmetik aja, ini adalah modifikasi serius untuk ngebuat Delta mampu menghadapi ancaman baru seperti Code, terutama setelah Nana Daime kehilangan Kurama dan Sasuke kehilangan Rinnegan-nya. Amado sendiri itu menyebutkan Delta itu sebagai aset besar Konoha kan. Pernyataan ini jelas-jelas menunjukkan bahwa kekuatannya kini telah melampaui Code sebelum melepaskan limiter. Jika dilihat dari kacamata narasinya, ini adalah panggung baru untuk Delta kan. Seharusnya memanglah seperti itu. Namun di nakama yang terjadi justru sebaliknya. Saat dunia berubah arah, ketika cerita masuki fase kompleks Two Blue Vortex, Delta malah seperti tenggelam. Tidak ada lagi pertarungan, tidak ada lagi ancaman dan senyuman yang sinis itu. Jelas energi brutalnya yang dulu pernah menggetarkan lapangan tempur jarang digunakan sekarang ini. Ia malah berdiri di samping Eida kan, yang notabene memang memiliki kekuatan Shinjutsu omnipoten pula. Keberadaannya saat ini itu tidak lebih dari pelengkap visual aja, mengikuti Eida kemanapun, mengangguk sebagai pengawalnya, dan kadang tertidur karena kode perintah dari Amado yang bisa dipicu oleh siapapun.
jelas kan merupakan kemunduran bagi sosok sekuat Delta sendiri. Padahal ya nakama, narasi Boruto saat ini sedang membutuhkan karakter seperti Delta loh. Dunia sedang berada di titik gentingnya. Munculnya Mamushi, makhluk Shinju hasil obsesi Bug terhadap Eida. Itu jelas-jelas ancaman nyata kan. Target utamanya jelas adalah Eida sendiri. Sosok yang sangat dijaga ketat oleh Delta pula. Nah, dari sini seharusnya Delta itu akan bangkit kembali. Inilah momen saatnya yang tepat dia akan menunjukkan tarinya seperti apa. Tetapi malah mungkin tidak aja ya. Yang justru bersinar mungkin adalah Daimon, adik dari Eida sendiri, yang notabene semua para fans sebenarnya juga menunggu bagaimana kemampuan lebih lanjutnya. Nah, itu seperti dirancang sebagai perisai utama dalam cerita ini. Karena sekarang ini ya, situasi itu secara tak langsung mengingatkan pada pola sejarah dalam dunia shonen lainnya. Delta seperti mengulang nasib Cyborg 18 dari Dragon Ball dahulu kan. 18 kala itu muncul sebagai ancaman besar memang, menghajar Vegeta, mempermalukan Trunks dan berdiri sejajar dengan 17 dalam menghadapi para Z-Fighter lainnya. Namun setelah Cell Saga berakhir, perannya malah meredup. Ia menikah dengan Krillin lalu hanya muncul dalam cerita santai aja. Namun bedanya Cyborg 18 tetap diberi ruang kan si android itu. Dalam Busaga dia bertarung melawan Goten dan juga Trunks sendiri, memberikan gambaran akan potensi mereka. Bahkan dalam konteks komedi ia tetap diberikan panggung loh. Namun sekarang ini Delta ya, dalam tubuh Vortex belum satupun momen itu datang. Tidak ada satu kali pun pertarungan pula. Nah, di chapter 24 kemarin memang dia itu muncul ya. Dia di sana itu untuk menyelamatkan orang-orang seperti Mitsuki dan juga yang lain sebagainya sebagai tanda bantuan atas perintah dari Boruto dan Kawaki menghadapi Jura. Itulah perannya yang sudah muncul. Kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan besarnya, apakah semua karena perubahan fokus narasi? Mungkin Boruto kini lebih menyoroti tokoh-tokoh utama generasi baru seperti Boruto, Sarada, Kawaki dan juga Daimon. Karakter pendukung dari era sebelumnya perlahan didorong keluar dari panggung utama. Tapi hal ini tetap menyisakan lubang sih harusnya, karena potensi Delta terlalu besar untuk diabaikan begitu aja. Ingat pula ya, yaitu bisa menjadi karakter dengan lapisan yang lebih kompleks. Seorang pelindung yang terjebak antara kesetiaan kepada Kawaki dan afeksinya terhadap Eida. Ia bisa mengalami dilema moral, bisa memilih untuk memberontak, bahkan pengorbanan dirinya untuk menyelamatkan Eida akan jauh lebih bermakna daripada hanya menjaga diam yang tidak berbuat apa-apa. Masalah lain adalah kecenderungan penulisan Kimoto yang mirip dengan Toriyama. Itu berfokus pada generasi baru dan menyisihkan karakter lama meski mereka masih punya potensi kan. Dalam hal ini pula Delta itu menjadi korbannya. Tidak ada perkembangan emosi, tidak ada dinamika batin, bahkan untuk level tokoh pendukung ya itu malah terlalu pasif ya nakama. Hal yang paling disayangkan pula adalah fakta besar bahwa kekuatannya sudah di-upgrade. Bukan hanya dibangun dari masa lalu, tapi narasi memilih untuk malah mengabaikannya. Sementara itu karakternya yang bahkan belum menunjukkan pencapaian besar Delta malah ikut bertarung kan. Sampai di titik ini Delta itu terlihat seperti artefak di era lama, sebuah pengingat akan masa lalu yang kini tidak lagi relevan. Tapi ya jelas tetap ada harapan memang. Mamushi sekarang sedang menuju ke arah Eida kan. Delta bersumpah jelas-jelas akan melindunginya. Jika pertarungan itu terjadi, Delta mengambil peranan aktif dengan Daimon. Namun jika lagi-lagi hanya berdiam diri, hanya melihat dari kejauhan, masa depan Delta jelas-jelas sudah terkubur nih. Itu akan menjadi karakter yang dilupakan, nama yang dulu begitu besar dalam organisasi Kara. Karena ingat pula ya, seharusnya Delta itu bisa menjadi tokoh anti-hero pula seperti Boruto atau bahkan pengkhianat. Sampai sekarang belum ada kejelasan pasti, tapi waktu terus berjalan aja. Setiap babnya itu memanglah sangatlah menarik, tetapi kemunculan Delta masih sangatlah minim muncul di saga-saga Tubuh Vortex-nya. Masih ada harapan dan akhirnya mungkin pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Apakah Delta benar-benar telah dibuang atau itu hanyalah jedanya saja karena nanti dia juga muncul, dan tanda itu sudah ada di chapter 24-nya kemarin itu kan, ketika dia muncul bersamaan dengan Kawaki dalam rangka perintah atas untuk bantuan Boruto pula. Segalanya kian menarik aja kan. Jadi kalau mau disimpulkan, penurunan peran Delta itu bukan semata hasil dari keterbatasan karakter, melainkan refleksi dari arah naratif yang lebih condong memfokuskan konflik pada generasi baru. Meski wajar dalam dunia shonen ya untuk melakukan regenerasi protagonis itu, tapi memang akan sangat disayangkan dan ironi pula dalam strategi pertahanan dan juga bagaimana Delta itu harusnya mendapati perkembangan lebih jauh. Belum semuanya terlambat memang untuk mengembangkan karakter satu ini. Bentrokan tengah terjadi sengit-sengitnya menghadapi para Shinju kan. Nah, jika pertempuran kedua nanti menghadapi Jura, Hidari dan juga Mamushi di pasukan-pasukan Zumeaka pula, peran
itulah yang seharusnya juga akan dimanfaatkan untuk aksi luar biasa badas brutal dari seseorang, yakni Delta pula kan. Ya, segalanya kian menarik, dan apalagi ingat ya, Amado itu ingin menghidupkan sosok yang notabene adalah Akebi. Nah, tubuh Delta ini sebenarnya dibuat untuk tujuan tersebut yang notabene terhubung kepada tubuh Akebi pula. Nah, itu bakalan menarik ke depannya nanti kan. Yes, itulah tadi bagaimana penggambaran kita tentang informasi Boruto 2 Blue Vortex prediksi ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.